yang siap untuk pergi melayani. Ini komitmennya apa Pak? Komitmennya? Gaskan. Gaskan. Gaskan apa Pak? Melayani Tuhan. Melayani, Oh. melayani suami dengan tidak mengeluh.
Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Allah. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita mau hampiri kasih Tuhan. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa buat segala anugerah, kebaikan yang Tuhan Yesus berikan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami melangkahkan kaki kami menyerahkan hati kami ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Bahkan dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian hati kami. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau buka hati kita Bapak Ibu. Sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu, kita mau hidup bagi Tuhan. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Kalau ku hidup
ku hidup. Katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Hati kami tetap memandang Engkau Tuhan. Kami mau hidup hanya bagi-Mu. Bahkan dunia tidak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup hanya bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Ku hidup, amin, hanya bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini hati kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah di hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu, hanya untuk bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Mari bawa penyembahan-Mu bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku hanya memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berseru memanggil nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sanjung, kami tinggikan, Kau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh Yesus, kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang termulia, Kau yang terajaib, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan Engkau Allah di hidup kami. Apapun Tuhan yang saat ini kami alami,
kami tetap mau perkatakan, Tuhan kami yang terlebih besar dari segala-galanya. Tuhan kami terlebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan kami terlebih besar dari segala penyakit yang kami alami. Tuhan kami terlebih besar dari segala apapun yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan, kami perkatakan, Allah kami, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman percayamu Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang terlebih besar dari segala-galanya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama angkat tanganmu bagi Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap kita yang percaya Tuhan kita terlebih besar, tanganmu bagi Dia. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, katakan ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan sudah kami terima untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau serukan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah kita. Boleh kasih jabat tangan kiri, katakan Yesus kita, Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita lebih dahsyat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
angkat kita. Sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan, Upahmu besar. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Oh, 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 haleluya. Puji upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong yang sejati, boleh serukan amin. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji. Sama-sama lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Biarlah setiap hati kita dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian baru, amin. Allah kita Allah sumber kekuatan bagi saudara dan saya, amin. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi nyatakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku. Sama-sama kepalkan tangannya. Raja segala raja, amin. Sembahlah, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sekali lagi katakan sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah raja, raja, Dialah Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja. Sekali lagi, Dialah raja, Raja, amin. Dialah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. oh, segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku Raja segala raja. Sekali lagi lebih dahsyat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku Raja segala raja. Katakan sembahlah, sembahlah. Boleh sama-sama lambaikan tangannya bagi Allah kita. Pujilah Dia, Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, kami sembah Engkau Tuhan, dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Raja segala raja. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Raja segala raja. Yesus namanya, amin Bapak Ibu. Boleh sekali lagi kasih tos kanan kiri, katakan, mari kita sembah Raja di atas segala raja. Yesus namanya, amin. Haleluya. Boleh sama-sama Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, kita mau tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
katakan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Setiap kita yang bersuka, sekali lagi lambaikan tanganku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka. Dia kirangkanku, oh oh dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Harinya Tuhan, ku bersuka. Yo, sekali lagi angkat tanganmu bagi Allah kita. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Amin. Ku bersuka sebab dia kirangkanku, oh oh dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka. Boleh sekali lagi tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka. Mari sama-sama lebih dahsyat bagi Allah kita. Dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, oh oh dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkan. Katakan ku bersuka, ku bersuka sebab dia kirangkan. Sekali lagi ku bersuka sebab dia kirangkanku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sudah berkeringat? Belum capek? Haleluya. Kita akan tetap berdiri ya Bapak Ibu. Lagunya disimpan dulu, minggu depan kita akan naikkan pujian lebih dahsyat bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya, sama-sama kita katakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan sambut anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya.
Mari kita satukan hati kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan setiap anak-anak. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih Tuhan. Kami melihat bahwa perbuatan tangan Tuhan yang ajaib ada bagi kami di gereja kami. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan kami juga Tuhan menyadari bahwa anak-anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan sebagaimana mereka mau datang kepada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memperlengkapi mereka. Engkau akan menuntun mereka menjadi anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memanggil mereka pribadi lepas pribadi untuk Tuhan pakai. Untuk Tuhan jadikan alat Tuhan yang boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang tua yang boleh mempersilahkan anak-anak mereka untuk dipersiapkan Tuhan. Yang sudah mengajarkan bahwa datang kepada Tuhan adalah hal yang penting. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan kami mendoakan bagi setiap orang tua yang hadir. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menyertai dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih, berkati, sertai guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Yang sudah mempersiapkan setiap bahan untuk melayani setiap anak-anak. Yang mempersiapkan setiap materi Tuhan. Kami percaya Engkau memakai mereka untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Yang bisa dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan terlebih mereka boleh melakukan itu di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sertai setiap proses sekolah minggu ini Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan mempermuliakan Tuhan. Ini ucapan syukur permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sore hari ini kami boleh berdiam diri di dalam hadirat-Mu. Kami mau letakkan hati kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau dengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap hati kami. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, oh bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Mari saya jemput Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, amin, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari setiap kita berdoa, kita mau katakan, Tuhan, kami mau tinggalkan semuanya. Semuanya Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bawa kami dan mampukan kami Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami Tuhan dan mampukan setiap kami anak-anak-Mu, untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk setiap kami. Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap kerinduan hati mereka. Bawa kehidupan mereka Tuhan di dalam ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Jadikan pujian ini menjadi doamu Bapak Ibu. Tinggalkan semua cara hidupmu yang lama. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Dia yang akan memberikan kemampuan buat saudara dan saya. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan dengan iman percayamu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kami letakkan kepadamu Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Hidup ini pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah seperti yang Kau ingini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami seperti yang Engkau ingini Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore ini kami boleh berkumpul Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini. Kau bertahta atas setiap pujian kami dan penyembahan kami sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap dikoreksi. Jadikan hati kami ini tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak kembali sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan berbuah-buah yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkan hati kami untuk siap dikoreksi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga kami hamba firman-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai mulut lidah dan bibir kami Tuhan, Kau yang berbicara kepada semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu juga di balik salib-Mu, sehingga segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan Yesus yang layak. Terima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Jemaat terkasih, silakan duduk. Untuk firman Tuhan pada sore ini kita ambil di dalam kitab Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23 sampai 24.
Kita baca bersama, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin. Untuk tema firman Tuhan pada sore ini saya mengambil judul Mengikut Yesus Keputusanku. Tema firman Tuhan sore ini sungguh luar biasa ya. Saya dapat tema ini dari Bapak Gembala ya. Menyangkal diri, memikul salib dan kemudian mengikut Yesus. Saya ini sebenarnya dilema loh Pak, saya mikir-mikir Pak. Pertama kali saya dapat tema ini, saya ini tertantang untuk bisa menyiapkan tema ini. Tapi kemudian saya ini jadi dilema. Karena Tuhan mengingatkan saya, kamu ini seperti gajah di belangkoni. Nah ini kelas berat. Ini terberat ini firman yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi untuk suatu kebenaran saya akan menyampaikan apa yang seperti Tuhan taruh di dalam hati saya ya. Puji Tuhan ya kalau gereja kita memberitakan firman yang sesuai dengan kebenaran firman. Bukan sekedar firman yang mengenakkan telinga aja. Tapi benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini keras. Tapi semua ini adalah intisari dari hidup kekristenan kita. Kita baca di dalam versi TSI ya. Kalau versi TSI penterjemahnya lebih jelas lagi ya. Dikatakan seperti ini. Yesus berkata lagi kepada semua muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus melupakan kepentingannya sendiri dan terus mengikut aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati, bahkan mati di kayu salib setiap hari. Karena setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih akan tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut aku, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Jadi di dalam versi TSI ini ditulis lebih jelas lagi ya. Apakah setelah mendengar konsekuensi sebagai pengikut Yesus ini, Bapak Ibu Saudara yakin Bapak Ibu Saudara mengikut Yesus itu keputusan kita? Sebenarnya kita mau mengikut Yesus itu gampang atau susah sih? Karena di dalam kitab firman Tuhan Roma 10 ayat 10 dikatakan bahwa setiap dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan akan diselamatkan. Artinya bahwa kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima keselamatan. Dan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu disebut pengikut Kristus. Sesederhana itukah jadi pengikut Yesus? Saya punya kutipan Billy Graham yang sangat keren Bapak Ibu Saudara ya. Mengatakan seperti ini, keselamatan kita itu gratis. Tetapi untuk menjadi murid, ada harga yang harus dibayar. Yakni segala sesuatu yang kita miliki. Billy Graham menekankan bahwa menerima keselamatan adalah gratis. Cuma-cuma melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi menjadi murid Kristus bukan sekedar menerima keselamatan, melainkan sebuah komitmen penuh yang menuntut penyangkalan diri, ketaatan, dan harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Artinya Tuhan gak mau kalau punya pengikut yang disfungsi, gak punya fungsi apa-apa. Dalam hidupnya cuma fokus ke aku. Terus giliran mati minta masuk surga. Saya ini paling semangat kalau Pak Gem, saya ketawanya paling keras. Itu sama dengan Joker. Ya, muda, kaya raya, mati masuk surga, hidup foya-foya. Itu sama aja kalau gitu ajaran Tuhan Yesus ya. Ada lagu yang dahulu yang mungkin Pak Gem saya paling ingat ya. Seperti ini ya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya, jemaat di sini tidak ada yang terlalu kenal. Ada 1-2 orang yang kenal. Berarti zamannya Blackpink ini ya. Bukan zamannya Elvis Presley ya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini loh lagu teologi apa? Ini lagu Pantai Kosta zaman saya masih bayi Pak, masih kecil Pak. Zaman now lagu-lagu seperti ini udah nggak laku. Ayo coba revival nyanyi lagu ini sudah berapa kali sejak berdiri? Belum pernah toh, ya. Jangankan
menderita beneran. Nyanyi aja jemaat takut loh Pak. Ya toh, jangan pilih lagu sembarangan. Nanti kamu menderita beneran loh. Lagumu itu harimaumu. Ya Pak, bahkan saya ini kalau nyanyi ujilah aku Tuhan. Ojo nyanyi lagu itu. Kamu mau diuji dah. Waduh, orang Kristen sekarang mentalnya kayak gitu ya. Ironisnya itu siapa sih yang mau ikut Yesus tapi menderita? Lagu ini terasa usang. Karena teologi yang dibangun saat ini adalah tentang kesuksesan, berkat, mujizat, kesembuhan. Gereja yang memberitakan teologi penderitaan itu udah gak laku. Yang laku keras itu gereja yang memberitakan tentang kemakmuran. Ikut Yesus loh kamu kaya. Ikut Yesus kamu disembuhkan. Ikut Yesus kamu diberkati. Saya bukan hamba Tuhan yang anti mujizat ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya mujizat dan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikan jauh daripada apa yang dapat saya pikirkan dan doakan. Kalau mungkin Pak Gembala kita, Pak Willy ini kenal saya lama. Beliau tahu dulu perjalanan hidup saya bagaimana. Masih susah ya Pak ya. Itu belum seberapa susah sodo enak Pak. Yang lebih susah ndelosor Bapak belum kenal saya. Ya, tapi saya hari-hari ini Tuhan itu berkati saya luar biasa. Saya enggak anti mujizat, enggak anti kuasa Tuhan. Karena dalam Yesus saya juga tidak mengajarkan tentang penderitaan atau teologi kemakmuran, tapi saya ikut teologi yang diajarkan Yesus, yaitu teologi ketaatan. Amen. Ya. Karena dalam Yesus tidak ada teologi penderitaan. Yang ada adalah kabar kesukaan, kabar baik. Berita Injil adalah kabar baik. Berita Injil adalah kabar yang patut kita syukuri. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Enggak sembarangan loh orang dipilih menerima kasih karunia dan anugerah. Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, itu orang-orang yang sudah dipilih. Banyak orang sakit disembuhkan, belum tentu kok mau percaya Yesus. Karena itu anugerah, dipilih untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau karena dosa memang penderitaan. Tapi kalau penderitaan karena kehendak Allah, Alkitab menyatakan bahwa adalah kasih karunia yang mendatangkan sukacita. Rasul-rasul yang mengalami penderitaan, siksaan, aniaya, bahkan dibunuh secara keji dalam mengikut Yesus, dalam memberitakan Injil. Dikatakan dalam firman Tuhan mereka bergembira dan bersukacita karena mereka telah dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kalau kita mau tahu penderitaan rasul-rasul Tuhan Yesus itu matinya seperti apa. Jangan merinding ya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara, wah salah masuk gereja ini ya. Simon Petrus itu matinya disalib terbalik di Roma. Karena dia merasa tidak layak kalau disalib seperti dengan gurunya Tuhan Yesus. Andreas disalibkan di Patras Yunani dengan salib bentuk X. Yakobus murid pertama yang jadi martir dibunuh dengan pedang. Thomas ditombak karena pemberitaan Injil di India. Dan banyak lagi rasul-rasul Tuhan Yesus yang dibunuh secara keji karena pemberitaan Injil. Mengalami penganiayaan, siksaan itu bagi mereka suatu kehormatan. Dan tidak ada yang namanya teologi penderitaan. Karena semua ujungnya adalah kemuliaan. Kalau salib bukan ujung. Kalau salib itu ujung, kita teologi penderitaan. Tapi salib itu adalah awal kemenangan, kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, kita taruh pengharapan kita sia-sia. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus bangkit, sehingga kita punya pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Dan firman Tuhan sore ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, ada syarat mutlak. Menjadi pengikut Kristus itu ada tuntutan dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pengikutnya. Syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tidak bisa memenuhi syarat ini, sorry. Kita tidak bisa jadi murid Yesus. Karena bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 10 ayat 38 katakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya, dia tidak bisa mengikut aku. Keren ajarannya ya. Kristen adalah pengikut Kristus, yaitu orang yang hidupnya meneladani Kristus. Kita belajar 3 hal syarat mengikut Kristus yang sejati. Karena kekristenan itu bukan agama. Yang pertama,
Banyak orang menyangka bahwa menyangkal diri dan memikul salib itu hal yang sama. Tapi setelah saya belajar, ternyata berbeda Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Dalam bahasa Yunani, dalam kitab Lukas 9 ayat 23, menyangkal diri berasal dari kata aparneomai, yang berarti menolak, melepaskan hak atau berkata tidak pada diri sendiri. Berarti kita harus mengabaikan kepentingan kita dan melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melupakan ambisi pribadi kita dan taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Yesus setiap hari. Ibaratnya gini loh Bapak Ibu Saudara, tak permudah. Walaupun daging kita sakit, yang penting Tuhan itu seneng kita taat melakukan firman. Aku rela dan ikhlas. Itu loh namanya menyangkal diri. Menyangkal diri itu berbicara tentang mati bagi diri sendiri untuk melakukan kehendak Tuhan. Menyangkal diri itu berbicara tentang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Menyangkal diri itu berbicara tentang meletakkan keinginan Tuhan di atas kepentingan kita. Dan menanggalkan kedagingan kita. Menanggalkan cara berpikir kita yang salah. Dan taat akan tuntunan Roh Kudus. Itulah namanya menyangkal diri. Kesaksian ya, saya pelayanan di panti itu setiap 1 bulan sekali ya. Memang kebetulan pantinya memang gak terurus ya, agak lusuh ya Bapak Ibu Saudara ya. Salah seorang, kami sudah melayani di sana kurang lebih mulai Natal itu waktu pandemi ya, sampai sekarang ya kurang lebih 3-4 tahun lah ya. Seorang rekan berkata, aduh Bugem saya ini bosen loh. Kok pelayanan panti terus orangnya itu tutok, aku bosen ya. Enak ikut persekutuan CG, bisa nyanyi-nyanyi, bisa sharing-sharing. Ya baguslah kalau kamu bisa ikut CG, kamu bertumbuh, ya ikut aja terus, gak apa-apa. Tapi kamu belum menyangkal dirimu. Mengapa? Saat kita mungkin datang, tempatnya kotor, orang-orangnya lusuh, kita merasa gak nyaman. Tapi Tuhan senang. Itu loh namanya kita menyangkal diri menjadi pengikut Kristus. Ya kamu kan dipanggil, aku kan enggak. Firman ini bukan cuma untuk pendeta Bapak Ibu Saudara. Tapi buat semua orang yang mengaku pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati itu berarti mematikan keinginan daging kita. Dan melakukan kehendaknya Tuhan. Ini enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena daging itu ego. Ego kita ini harus mati untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan kita lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Di mana yang kita lakukan itu semuanya kehendak Tuhan. Enggak ada kehendak kita sendiri. Saya suka sekali dengan lagu Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Untuk kita mengenal Dia harus rela melepas semua hak kita agar kita bisa mengenal kehendak-Nya di dalam hidup kita. Tuhan memberikan teladan bagi kita bagaimana Dia menyangkal dirinya dan memikul salib dan taat akan kehendak Bapaknya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Berarti apa? Kristus yang adalah Allah secara sukarela. Dia melepaskan kemuliaan surga dan atribut ilahinya untuk jadi manusia. Kerelaan Yesus untuk melepaskan hak dan kemuliaannya. Meskipun Dia adalah Allah. Ia tidak menggunakan kesetaraannya dengan Allah untuk kepentingan dan kenyamanannya sendiri. Dan untuk kehormatannya di bumi. Tuhan Yesus rela melepas semuanya. Yesus mengosongkan diri. Dia mengambil rupa seorang hamba. Menanggalkan jubah kemuliaan surga. Dan mengenakan manusia, rupa manusia. Bahkan menjadi hamba yang taat sampai mati. Mati di atas kayu salib.
hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Dan pengosongan ini diri Tuhan Yesus berpuncak pada ketaatannya total kepada Allah Bapa. Dia rela mati di atas kayu salib, kematian yang paling hina saat itu. Tuhan Yesus rela mengosongkan diri dengan batasan manusiawi. Hidup sebagai manusia biasa yang dia bisa merasakan lapar, lelah, dan penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ngomong kalau disuruh ngampuni. Jangan saya disuruh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu loh Tuhan. Tuhan Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Tuhan Yesus juga bisa merasa sedih, bisa merasa kecewa. Dia bisa merasakan sakit. Hanya bedanya Tuhan Yesus mau taat. Bagaimana dengan kita? Apakah ego kita di atas ketaatan kita kepada Bapa? Selama ego kita di atas ketaatan kita kepada Bapa, maaf sampai kapanpun kita nggak bisa jadi pengikut Yesus. Seandainya Yesus egois, jangan dipotong seandainya hilang loh ya. Seandainya Yesus egois, dia tidak mau turun jadi manusia. Seandainya Yesus tidak mau lahir di kandang domba. Seandainya Yesus tidak mau tidur di palungan di tempat makan ternak. Yesus egois, tidak mau disalib. Salib adalah bentuk penghinaan yang sangat-sangat memalukan dia tanggung. Zaman dulu orang yang matinya disalib itu cuma khusus penjahat-penjahat kelas kakap dan sampah masyarakat. Tapi Tuhan Yesus mau melakukannya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk mengenapi rencana Bapaknya. Apa tujuan Yesus mengosongkan dirinya? Yang pertama, Tuhan Yesus mengosongkan diri agar dapat menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib. Kalau ego Tuhan Yesus di atas ketaatannya kepada Bapa, kita semua di sini nggak ada yang diselamatkan. Semuanya harus masuk neraka. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus yang mau menanggung semuanya bagi kita. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dia memberikan teladan kepada semua pengikutnya tentang kerendahan hati dan kasih. Dan memanggil pengikutnya untuk melayani orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. Inilah tujuan Tuhan Yesus mengosongkan diri. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memerintah, tapi dia kasih teladan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan firman, dia kasih teladan. Apa yang mau kamu perbuat, orang lain perbuat untuk kamu, lakukan dulu. Tuhan Yesus loh mau kita melakukan seperti dia. Dia kasih teladan. Tuhan Yesus gak seperti hamba-hamba Tuhan yang gajah dibelangkoni. Iso khotbah gak iso nglakoni. Pintere kalau khotbah di mimbar. Padahal mimbar khotbah kita ini setiap hari. Mimbar hidup kita sehari-hari ini menjadi kitab yang terbuka. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mengkosongkan diri dalam konteks diri kita ini berarti kita tidak tinggal dalam dosa. Kita harus tegas menolak dosa. Meletakkan kehendak Bapa di atas kehendak kita. Kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Kita ingat bahwa hidup kita ini ada yang punya. Tuhanlah pemilik hidup kita. Tunduk dan taat kepada kehendak Allah dalam segala aspek hidup kita. Mungkin saat itu situasi nggak nyaman, merugikan kita. Kita belajar taat akan apa yang jadi kehendaknya. Mengosongkan diri dari dendam dan ego. Berilah pengampunan kepada orang yang bersalah. Turunkan ego kita. Bersedia minta maaf lebih dahulu sekalipun mungkin kita nggak salah. Bukan karena kalah, tapi karena kasih. Milikilah kerendahan hati. Kita tidak menunjukkan kelebihan diri. Jangan sombong, Bapak Ibu Saudara ya. Mengosongkan diri dari keinginan untuk selalu diakui dan dihargai. Ini loh kelemahan manusia. Maunya dihormati. Gila hormat. Kalau pendetanya lali ya nyopo, wis nggak mau datang ke gereja itu. Ganti gereja lain. Ya, nanti yang diakennya lupa nyalami, ganti lagi gereja lagi. Berapa kali mau ganti gereja? Ya. Biarlah semua dalam hidup kita kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, pengikut Kristus
Apa yang menjadi syaratnya? Yaitu memikul salib. Arti memikul salib. Salib berbicara kita harus berkorban dan melayani orang lain. Bahkan rela mati untuk orang lain. Supaya orang lain diselamatkan. Mati di sini juga bukan cuma berbicara siap dengan kematian fisik. Untuk kebenaran dan iman. Tapi yang pertama, daging kita juga harus mati. Sehingga hidup kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan telah rela mati menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu pun kita juga wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Paulus mengajarkan supaya kebebasan kita tidak jadi batu sandungan bagi sesama kita, bagi orang lain. Kita harus menggunakan kebebasan kita dengan kasih. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Agar hidup kita jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Banyak orang kecewa dengan orang Kristen. Akhirnya memutuskan jadi ateis. Karena kecewa, kepahitan. Lihat orang Kristen hidupnya gak jadi berkat. Tapi jadi batu sandungan. Tuhan Yesus mau kita benar-benar menjaga hidup kita. Supaya tidak membuat orang lain tersandung. Tuhan Yesus mau setiap muridnya menjadi kitab yang terbuka untuk dibaca semua orang. Sehingga setiap orang boleh dimenangkan karena melihat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita harus membawa sebanyak-banyaknya jiwa ke surga. Yang kedua, salib berbicara tentang apa? Rela mati demi mempertahankan kebenaran dan iman. Harus siap kehilangan segala-galanya. Keluarga, orang tua, bahkan harus siap kehilangan nyawa untuk iman dan kebenaran. Dan bagi pengikut Kristus, salib ini adalah kesediaan untuk menanggung semua penolakan demi iman. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berani menanggung resiko iman. Kita dikucilkan, mungkin kita dibuang oleh keluarga, dicemooh demi iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita harus siap kehilangan nyawa. Memikul salib adalah salah satu konsekuensi menjadi murid Yesus. Memikul salib adalah harga yang harus kita bayar untuk menjadi pengikut Yesus. Bagi pengikut Yesus, salib adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup dari seorang murid. Tuntutan dan syarat ini memang tidak mudah untuk memikul salib kita setiap hari. Namun ingatlah bahwa tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Dan hukumnya itulah wajib bagi kita semua pengikutnya. Bentuk penyangkalan diri kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus melepaskan keangkuhan, keegoisan, dan hak pribadi demi kepentingan kerajaan Allah dan sesama. Melayani Tuhan. Saya terus terang salut sama Ibu Gembala kita ya. Walaupun pakai kruk, masih datang. Luar biasa. Kebetulan kita satu Bible study ya. Kita ini kadang-kadang malu ya. Dia yang masih kerja sampai sore, sampai malam. Pulang masih melayani kaum muda, masih ke Malang. Kerjain tugas itu loh 1 hari selesai. Gak sampai 1 hari, setengah hari. Jam 2 kasih tugas, besok pagi sudah dikumpulkan. Kita yang pengangguran. Baru 2 minggu kirim. Luar biasa. Itulah ya, kita mau tinggalkan zona nyaman kita. Untuk melayani Tuhan. Itu bentuk penyalipan kita. Memperhatikan kepentingan sesama daripada ambisi kita pribadi. Saya jujur loh Pak ya, 2 minggu baru ngumpulin tugas. Saya jujur ini di mimbar ini gak berani bohong-bohong ya. Bahkan bisa lebih kadang-kadang. Jadi sebagai pengusaha, tolonglah jadi pengusaha yang jujur. Jangan you cari cuan sendiri. Gak peduli orang lain bontong, you cuan. Jangan. Itu namanya gak memikul salib itu. Jangan membantu sesama itu ada imbalannya. Tolonglah orang itu dengan tulus, jangan bulus. Beda dikit, beda tipis, tapi artinya sangat berarti. Ya, tolong dengan tulus.
Jangan pernah takut ya kalau firman ini begitu keras. Karena firman Tuhan mencatat sekalipun kita kehilangan nyawa kita untuk Tuhan, bahwa ada jaminan, ada hidup kekal yang Tuhan janjikan. Ayat 24 katakan, karena setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih akan tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut aku, dia akan hidup selama-lamanya. Kalau firman Tuhan ini saya artikan secara sederhana aja. Enggak mati sekarang, besok loh ya mati. Tapi mereka yang mati karena mengikut Yesus, pasti menerima hidup yang kekal. Amin. Artinya seorang yang terlalu fokus menyelamatkan kenyamanan atau keinginan duniawinya justru akan kehilangan kehidupan kekalnya. Yang sesungguhnya karena fokus hidupnya hanya pada dunia. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena menyangkal dirinya, memikul salibnya, ia akan menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Amen. Dalam mengikut Tuhan, dua jalan ini yaitu menyangkal diri dan memikul salib harus ada dalam hidup kita. Sebagaimana dia telah membuktikan cintanya pada kita melalui salib, Kristus yang telah memikul dosa dan kelemahan kita. Percayalah bahwa kita enggak pernah memikul salib itu sendirian. Ada Tuhan Yesus yang memampukan kita. Tuhan Yesus yang kasih kita kekuatan. Dan anugerah Tuhan yang memampukan kita bisa memikul salib dan menyangkal diri kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah paham ya apa bedanya menyangkal diri dan memikul salib. Kalau menyangkal diri tadi berbicara tentang mati bagi diri sendiri. Menyangkal diri berbicara mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Menundukkan diri di bawah firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Tapi memikul salib berbicara harus berkorban untuk melayani orang lain. Bahkan rela mati untuk orang lain supaya orang lain diselamatkan. Rela mati untuk mempertahankan iman dan kebenaran. Memikul salib berbicara rela kehilangan segala-galanya demi Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salib adalah perintah Tuhan dan tujuan atau goalnya yaitu yang ketiga, mengikut Yesus, meneladani Yesus. Yang ketiga, mengikut Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita wajib meneladani Yesus secara total. Sebagai follower yang mengidolakan influencer atau artis idola, ya, atau selebgram yang diikutinya, atau artis idolanya, Bapak Ibu Saudara ya, kita harus meneladani dia seperti kita meneladani apa yang kita idolakan. Kalau zaman dulu, Elvis Presley itu rambutnya terkenal. Ini zamannya Elvis atau zaman Blackpink ya, atau zaman Lee Min Ho ya. Kalau mungkin Pak Han itu dulu penggemarnya Elvis. Sekarang rambutnya enggak bisa Pak jadi Elvis. Pak ya enggak ngantuk ya Pak ya. Kalau sekarang mau dibentuk model Elvis enggak bisa. Tapi dulu zaman Elvis, orang itu berlomba-lomba mengikuti stylenya Elvis Presley. Yang cewek-cewek Marilyn Monroe, rambutnya dikrul kayak Marilyn Monroe. Lu nyenggol Ibu Gembala. Ya, demikian juga dengan kita. Kita kadang dengan yang duniawi loh, kita ngikuti cara ngomongnya, gayanya, fotonya. Ya, fotonya artisnya gini, ikut gini, ya, viral foto gini. Terus terang Pak Gem jangan ketawa, saya enggak pernah ngikuti. Saya pengikut Yesus sejati Pak ya. Gaya saya enggak ngikuti selebgram kok Pak, terang aja ya. Ya, jadikan dia idola kita. Cara hidup kita, ayo tiruan cara hidup Tuhan Yesus. Mengikut Yesus berarti kita harus meniru Kristus. Kita harus memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Kita harus merasakan apa yang dia rasakan. Melaksanakan apa yang Kristus lakukan. Itu loh namanya mengidolakan. Mengikut Yesus berarti meneladani hidupnya. Dan menjadikannya sebagai pusat kehidupan kita. Berjalan dalam ketaatan sesuai dengan ajarannya. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di atas kepentingan duniawi. Tuhan Yesus harus jadi center, pusat hidup dalam hidup kita. Maaf Bapak Ibu Saudara ya, kalau firman hari ini keras, salahkan Bapak Gembala saya ya, karena ini saya cuma dapat tugas saja. Ya, jangan ngomong nggak mampu atau nggak sanggup. Ingatlah ada anugerah Tuhan yang memampukan kita. Petrus asalnya seorang penakut. Mungkin Bapak Ibu Saudara sama Petrus masih berani Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus ini dulu penakut.
Waktu ada penyalipan, dia sampai mengutuk dan bersumpah, sumpah, gak kenal. Saking ingin menyelamatkan diri. Tapi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Bahkan dia rela jadi martir. Karena itulah semuanya bisa kita tanggung. Ada anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa menyangkal diri dan memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Ada bagian yang harus kita lakukan. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus itu sulit kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Milikilah relationship dengan Tuhan. Kita punya doa penyembahan dengan Tuhan dan firman-Nya yang akan menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Yang kedua, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita bisa memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Semua karena anugerah, semua karena karya Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Tapi karya Roh Kudus. Yang ketiga, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa Dia telah mati di atas kayu salib untuk kita orang-orang yang berdosa. Ingat bahwa kita sudah ditebus, diampuni. Dan dosa kita sudah dibayar lunas dengan darah-Nya. Kita enggak akan fokus kepada hal-hal yang jasmani, Bapak, Ibu, Saudara. Setelah mendengar kebenaran firman ini, hendaklah kita semakin diteguhkan dalam panggilan kita, dalam mengikuti Yesus yang sejati. Jangan pernah mundur atau takut. Atau pindah gereja ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kebenaran yang saya sampaikan ya. Salam Bapak Ibu Saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara juga saya undang bangkit berdiri, pemain musik untuk maju, bantu saya nyanyikan lagu Mengikuti Yesus.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerah-Mu Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah. Dan inilah komitmen kami Tuhan, bahwa kami mau melepaskan semua hak kami untuk bisa mengenal Tuhan Engkau di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan setiap kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, yang bisa melakukan kebenaran firman ini Tuhan. Kami lemah, kami gak mampu Tuhan tanpa Engkau. Tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan anugerah bagi setiap kami untuk mampu menyangkal diri, memikul salib-Mu, dan mengikut Engkau setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang terus bekerja berkarya dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan buat jemaat yang sakit. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau dokter dari segala dokter, Engkau tabib yang ajaib. Asal Tuhan menjamah, mereka sembuh Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Karena kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu, ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengalami beban berat Tuhan. Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri jawaban, Tuhan beri pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, berkati juga Tuhan buat Ibu Gembala Tuhan. Tuhan Kau berkati pemulihannya Tuhan, kakinya Tuhan pulih Tuhan, normal, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali melayani Tuhan dengan semangat Tuhan. Pakai lebih lagi, urapi lebih lagi Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan juga buat Bapak Gembala senior Tuhan, Pak Willy. Terus berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan Kau tahu kerinduan hati Bapak Gembala Tuhan. Tidak ada waktu Tuhan untuk Tuhan berdiam diri Tuhan. Setiap waktunya berharga untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan segala doa kami yang jauh di luar sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada hambanya Ibu PDM Lydia Sumarsono yang sudah memberitakan kebenaran Tuhan dalam setiap kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Kembali lagi kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sore malam hari ini kami boleh dengarkan. Tuhan, terima kasih melalui hamba-Mu, Engkau sudah memberitakan, Engkau sudah menyampaikan isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan hati kami Tuhan untuk selalu mengikut Engkau, untuk selalu mengikut Engkau Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan setiap kami anak-anak-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu PDM Lydia Sumarsono, yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan keluarganya. Kau memberkati kehidupan anak-anaknya. Keluarga ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik dan kami mau berikan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Amin. Murid-murid yang siap untuk pergi melayani. Ini komitmennya apa Pak? Komitmennya? Gaskan. Gaskan. Gaskan apa Pak? Melayani Tuhan. Melayani, Oh. melayani suami dengan tidak mengeluh. Puji Tuhan, kita akan doa bersama-sama untuk doa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Emi. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang memperkuat iman percaya kami kepadamu. Di dalam ibadah ini kami bersatu hati melepaskan berkat untuk perdamaian dunia Tuhan. Ada shalom atas dunia ini tidak dirusakkan oleh keangkuhan, keegoisan, keserakahan, dan semua teroris-teroris yang masih bercokol. Hanya dengan kuasa-Mu yang mampu untuk menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Dan sungguh-sungguh shalom itu ada di muka bumi ini. Karena Engkau yang berkuasa atas bumi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negara di mana kami tinggal Tuhan. Curahkan berkat-Mu, ampuni para pemimpin kami. Segala kata-kata kutuk sia-sia semua atas para pemimpin kami dibatalkan di dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Ada shalom untuk semua kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kerukunan, kesatuan gereja-gereja interdenominasi Tuhan. Agar semua gereja-gereja, sinode-sinode yang besar menghormati, saling ada tenggang rasa dengan gereja-gereja dan sinode yang kecil. Memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Memberkati misionaris-misionaris pekerjaan misi. Tuhan, Engkau tidak pilih kasih. Engkau cukupkan juga apa yang mereka butuh, perlukan Tuhan. Engkau pakai gereja-gereja untuk melihat itu, bahwa begitu banyak umat Tuhan yang butuh uluran tangan, mereka ada di pelosok-pelosok, dan ini menjadi bagian tugas dari pelayanan misi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Gereja JKI Revival yang ada di Surabaya dan Malang, memberkati kehidupan para gembala kami, para Bapak Pembina, Pak Willy, Bu Emi, Bu Lili, Pak Ape, Bu Nita. Tutup bungkus kehidupan mereka, kesehatan mereka Tuhan, pelayanan mereka, pengurapan Tuhan turun untuk mereka, berbicara kepada mereka, apa visi dan misi Tuhan mau bawa JKI Revival ini kemana, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati tim PAW, tim multimedia, tim ASER, pendoa, guru sekolah minggu, koordinator youth,
koordinator Komsel, kami semua bersinergi, bergandeng tangan dengan motivasi yang tulus, motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, sehatkan Bu Lili, rekatkan kembali tempurung kakinya, sempurna, pulih dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bu Christine, untuk Pak Ferry, untuk pemulihan kesehatan mereka. Engkau Allah Jehovah Rafa, penyembuh untuk mereka, memberikan kekuatan dan semangat. Kami tetap minta mujizat-Mu untuk Pak Sam. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan. Berikan mereka pekerjaan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan melewati saat-saat sulit ini. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Kami bawa setiap persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Baik orang tua, baik anak muda Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat. Kami angkat tangan. Tuhan turun tangan. Bapa, kami percaya jika kami hidup mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan sediakan solusi Tuhan untuk setiap masalah kami. Tuhan memberkati pelayanan di Lili Ministry, supaya Lili Ministry juga menjadi berkat di mana Tuhan mengutus untuk melayani. Bapa, dalam nama Yesus, ambil alih gereja JKI Revival ini Tuhan. Memberkati siaran live streaming yang tidak ibadah on-site. Tuhan memberkati ketika mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Agar gereja ini menjadi berkat. Kami tancapkan Engkau Allah Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan atas tempat ini. Gereja ini akan diperluas, mengembang ke kiri dan ke kanan. Nama Tuhan dipermuliakan. Gereja ini akan sebagai magnet. Engkau akan kirim jiwa-jiwa dari lapisan masyarakat untuk hadir di tempat ini. Gereja ini terbuka dari interdenominasi, dari agama-agama seberang, dari ras, suku, budaya, status sosial apapun. Gereja ini terbuka. Karena ini rumahnya Tuhan Yesus, rumah roti, rumah pemulihan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat pemulihan itu terjadi dari para gembala kami, daripada pelayan-pelayan Tuhan hingga kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan akan bangkitkan generasi keturunan ilahi melalui anak Yud dan anak-anak sekolah minggu. Generasi Joshua untuk berdiri pada bangsa ini, untuk menjadi pemimpin atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang mungkin adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan rekan-rekan. Selamat datang, selamat bergabung Bapak. Saya undang Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Willy. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Terpujilah
Saudara, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati ganti kita di atas kayu salib, serta Roh-Nya yang kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita, agar kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita karena Roh Kudus-Nya memberikan pertolongan, penghiburan dan kekuatan. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.